memasuki musim hujan, yang kuah-kuah begini mah gak pernah salah ya. Seger dan anget gitulah di badan. Lazis. Foodies. Baunya kecium nggak sampai situ tuh? Nih. Mantep kan nih. Kuahnya di sini semerbak banget, Foodies. Ini adalah soto Betawi Pak Kacong. Kacong sendiri sebenarnya panggilan untuk anak laki-laki di Madura, Foodies. Tapi karena udah jadi panggilan sehari-hari, jadilah sampai tua si bapak tuh dipanggil Pak Kacong terus. Biar awet muda ya, Pak. Foodies, semangkok soto Betawi ini isiannya ada kentang, tomat, daun bawang, dan irisan daging yang udah direbus. Oke, nih. Kecapnya berapa, Pak? Bebas. Cukup lah ya. Nah, kalau udah lengkap baru itu disiram sama kuah santannya. Di sini kuahnya selalu panas ya guys, jadi kebayang deh tuh pas diaduk keluar langsung aroma semerbak yang menggiurkan. Smells good. Warung soto Pak Kacong ini juga menjual aneka menu lain, Foodies, seperti ayam penyet, soto ayam, dan juga sop iga. Nah, yang jadi favorit ini guys, si soto Betawi dan sop iganya. Walaupun sama-sama kuah kaldu, sop iga tuh lebih bening karena dimasak tanpa santan ya. Foodies, nih soto Pak Kacong, Foodies. Walaupun sebenarnya Kacong ini sebutan anak-anak ya buat orang Madura, tapi nama Kacong itu udah melekat ke bapaknya. Nih, lihat di belakangku rame banget, Foodies. Nggak dapat tempat, jadinya kita di sini aja, Foodies. Sotonya, Foodies, menggoda sekali. Ini yang pakai santan ya, karena yang nggak pakai santan itu tadi sop. Cobain, Foodies. Foodies, jangan kaget kalau ke warung Pak Kacong siang kayak begini harus pakai antri sampai banyak banget yang nggak kebagian tempat duduk tuh. Wih, apa iya nih Aang rasanya sehits itu? Kok ya sampai bikin orang-orang rela antri, yes? Foodies, gurih. Ininya dapat. Ini santannya tuh kental, Foodies tuh. Dia ini rasanya tuh kelapanya tuh kuat banget, santan kelapa. Jadi dia tuh pakai kelapa asli, bukan santan instan. Terus kelapanya tuh sampai keluar minyak nih. Kuah santan kental dicampur dengan bumbu rempah yang kuat bikin sotonya ini aduhai banget rasanya, Foodies. Udah gitu kaldu lemak sapinya tuh bikin kuahnya makin gurih. Ini dagingnya. Empuk banget. Ini di sini pakai dagingnya tetelan. Jadi masih ada lemaknya. Terus ada gaji-gajinya gini, Foodies. Nah, ini yang suka berlemak. Soto-soto berlemak. Cocok, Foodies. Udah kuahnya gurih, dagingnya empuk pula. Mantul banget gak sih? Gak salah nih emang kalau makan di soto Kacong ini. Sampai segini banyak antrinya, karena emang seenak itu, Foodies. Mau pakai nasi kek apa digaduin tetap bisa kenyang. Karena dalam soto mangkok soto daging ini ada kentang goreng yang lumayan bikin kenyang nih, Foodies. Orang Indonesia mah makan tuh kalau belum sama nasi ya kurang afdol ya rasanya. Pas banget nih, Foodies, buat amunisi makan siang. Apalagi lokasi soto Kacong ini tuh deket banget sama area perkantoran. So banyak banget nih karyawan yang makan siang di sini. Ini soto Betawi yang dibuat oleh orang Madura. Jadinya nggak Betawi-Betawi banget, tapi mah Madura-Madura banget. Cuman enak ini, serius, rempahnya enak. Kalau orang Jawa Timur, orang Madura itu kan suka rasa asin gurih. Rempahnya kuat. Nah, ini nih kalau kita bandingin sama soto Betawi yang lain, ini beda, Foodies. Dia kuahnya tuh lebih kecoklatan karena bumbunya yang ditumis sampai dia berminyak. Tuh, kayak gini, Foodies. Ini walaupun judulnya soto Betawi, tapi taste-nya nih dia punya karakter rasa yang berbeda di sini. Mungkin karena yang masak orang Madura, Foodies. Enak. Nah, selain soto daging, masih ada nih guys sop dagingnya yang gak kalah menggoda.
Kalau urusan bumbu sama orang Madura mah tenang, nggak usah ditanya lagi. Udah pasti medok pakai banget. Walaupun kuahnya bening, rasa rempah bumbunya ini kuat banget loh foodies. Tuh, dari penampakannya dia lebih bening karena dia nggak pakai santan. Cobain foodies. Ini kaldunya sih, kaldunya ini kuat banget. Kayaknya ini emang dagingnya direbus lama banget sampai ngeluarin kaldu sebegini kental dan legitnya foodies. Buat yang gak suka santan, sop iga ini bisa jadi pilihan ya. Rasanya tuh lebih kayak ringan daripada sotonya. Tapi kaldunya tetap kental foodies. So, kalau soal gurih jangan ditanya lagi. Teliti. Empuk banget. Selain rasanya yang lazis, soto Pak Kacong ini juga ramah banget nih foodies di kantong. Seporsi soto harganya Rp25.000 aja dan untuk sop iga Rp30.000. Padahal isiannya banyak banget loh. Ya, aku liatin iganya foodies. Wah. Pokoknya yang doyan tulang iga, biasanya dia doyan lemak-lemaknya juga foodies. Tuh, ini udah sepakat ya kalau makan iga harus sama lemaknya. Kalau enggak, kayaknya kurang mantep gitu foodies. Ini kuahnya seger banget. Seporsi sop iga ini ada 4 potongan tulang iga sapinya foodies. Walaupun relatif receh foodies, dagingnya tebal jadi nggak cuma tulang doang. Wah, dijamin gak bakalan rugi lah ya foodies. Yuk yang mau cobain yuk datang aja ya ke Jalan Tebet Raya nomor 10 di Jakarta Selatan. Pokoknya di sini foodies mau makanannya receh, menunya receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, gokil banget nih foodies. Bukan lagi di pinggir sungai, tapi Jeremy Rakes mau makan di tengah-tengah sungai. Wadidaw, sungainya jernih, udaranya adem dong, karena deket banget nih sama Danau Toba di Sumatera Utara. Foodies, saya sekarang ada di Desa Lumanrang di Kabupaten Toba, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, sekarang saya lagi main air seru-seruan. Bayangin foodies, airnya bening banget tuh. Tapi ini karena agak gerimis-gerimis, mulai musim-musim hujan ya. Saya neduh dulu ya foodies, saya kesini ya. Jadi foodies, ceritanya saya lagi ada di Cafe Sungai namanya. Nah, ada menu apa aja yang spesial di sini yang jadi favoritnya. Dan nanti saya juga akan ikut bikin kali foodies ya. Karena semakin dingin, gimana kita langsung aja foodies. Let's go! Saya mau main air dulu bentar foodies ya, sebentar aja. Ada 2 menu andalan di Cafe Sungai ini foodies, tentunya makanan khas Batak Toba. Ada ikan nila tombur dan ayam napi nadar. Wadidaw, nyaman kali nih. Karena bakar-bakarnya ini di tengah sungai kayak begini, so ikan lewat bisa sekali kita tangkep dong ya. Ayam napi nadar ini biasanya dihidangkan pada acara adat Batak. Rasa khasnya ada pada bahan dan bumbu rempahnya foodies. Resep napi nadar asli ini biasanya menggunakan soto atau darah ayam foodies. Cuman yang ini bumbunya sudah dimodifikasi kok, tenang. Diganti pakai santan kelapa yang udah dimasak, jadi aman banget nih foodies. Nah, yang paling utama adalah bumbu rempahnya ini wajib pakai andaliman. Yes! Ini dia foodies. Ini apa Bu namanya? Andaliman. Andalannya sini. Wih, ngeri juga, andaliman andalan. Jadi ini mentahnya Bu. Diolahnya jadi apa? Dikeringin kah? Atau langsung diulek kah? Atau bagaimana kah? Oh, langsung diulek. Andaliman menjadi bumbu masak andalan dari khas Batak foodies. Selain bumbu ayam napi nadar, bumbu ikan nila tombur juga pakai andaliman dan rempah-rempah lainnya. Semua rempah-rempahnya ini dimasak, dioseng, dan dimix jadi satu. Bukan buat bahan olesan bakarannya doang loh ya, melainkan jadi bumbu cocolan tuh foodies. Perbedaan bumbu ikan dan ayam, untuk bumbu ikan tombur ini menggunakan tambahan batang kecombrang. Wih, jadi penasaran ya rasanya kayak apa nih? Nih, foodies. Jadi saya udah bawa
dua jenis bumbunya nih foodies. Yang pertama yang pakai kecombrang, yang satu enggak. Bedanya apa? Yang ini disajikan untuk ikan, yang untuk ayam nggak pakai. Nanti kita rasain foodies, kayak apa sih taste-nya. Tapi sebelumnya kita ke meja makan dulu. Nice, langsung aja kita gaskan lah ya Abang Rekes, kuy. Wow. Pedas foodies. Wah, enak. Bentar, tadi sendok mana ya? Oh, ini dia. Pedas foodies, pedas. Tapi enak. Terus ada asam-asamnya gitu. Ekspresi emang gak bisa bohong ya foodies. Rasa andaliman pasti bikin sensasi kejut di lidah kita. Rasa pedasnya yang khas antara merica dan cabai jadi satu tuh foodies. Wih, emang mantep banget ya. Getir-getir gimana gitu. Bahaya ini foodies. Bahaya. Kalau tekstur ikannya umum, pada umumnya kita membakar ikan. Kalau tingkat kematangan tergantung selera. Tapi kalau saya tadi matang, jadi dia taste-nya itu lebih ke arah apa ya, nggak basah-basah gitu loh foodies. Kalau agak mentah kan ya ada yang suka ada yang enggak ya, tapi kalau saya matang. Tapi yang paling penting balik lagi bumbunya. Nah, sebelum saya coba ayamnya, saya mau coba sambal yang tanpa kecombrang. Foodies. Jadi perbedaan sambal andalimannya foodies nih ya. Kalau yang pakai kecombrang itu dia karena udah campur aduk nih sama biji andalimannya, udah berantem dia ya kan. Rasanya jadi ada asamnya, ada pedesnya. Tapi yang paling penting membedakan adalah wangi kecombrangnya berasa banget foodies. Kecium kayak wah gitu. Nah, kalau yang biji andaliman ini aja yang nggak pakai kecombrang, dia rasanya lebih cenderung bukan getir, hambar. Jadi kayak taste biji andalimannya after taste setelah kita makan tuh berasa gitu. Nah, sekarang saya pengen coba nih foodies kalau pakai daging ayam. Foodies, ternyata karena tekstur daging ayam kampung yang lebih berserat, jadi emang ini lebih cocok banget nih kalau cocolannya cuma bumbu andaliman only. Rasanya lebih kawin gitu foodies. Sekarang saya paham foodies, kenapa dipasangkan yang pakai kecombrang untuk ikan, yang nggak pakai kecombrang untuk ayam. Karena tekstur daging ayamnya itu, dia kan seratnya lebih berasa. Kalau ikan, itu begitu digigit langsung hancur. Nah, kalau yang tekstur yang daging ayam, kalau yang nggak pakai kecombrang, dia lebih cocok karena ada rasa hambarnya tadi, jadi bagus. Jadi daging ikan itu lebih cocok memang yang pakai kecombrang karena after taste-nya dia setelah dimakan, wanginya masih berasa di hidung aromanya. Terus pedesnya itu ninggalinnya tuh kayak nggak mau ditinggal. Iya, gimana sih ninggalin kayak nggak mau ditinggal? Walaupun nggak pakai bumbu bakar ala-ala foodies, tapi sambal andaliman yang bercampur kecombrang, wah udah bikin rasa ikan bakarnya mewah. Aroma smoky bercampur dengan aroma kecombrang, bikin auto ngunyah nih. Foodies, makan hidangan khas Batak di tengah sungai dengan aroma-aroma toba yang seger. Aduh, ini lazis maksimal ya. Spol lah foodies. Kalau mau cuci tangan foodies, di kafe sungai ini gampang. Tinggal begini foodies. Sat. Bersih. Wah, seru kan foodies? So, kalau mau main ke sini langsung aja ya ke kafe sungai yang ada di kawasan Toba, Sumatera Utara. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Harganya start dari 25.000 aja foodies. Itu udah bisa makan sekeluarga plus dengan bumbu andaliman khas Batak. Wih, sensasinya lazis. Foodies, jangan lupa kalau mampir ke Toba, datang ke desa Lumban Rang namanya yang ada di Kabupaten Toba. Bisa foodies wisata juga di sekitar sini ada Danau Toba foodies. Jangan lupa datang ke kafe sungai. Banyak banget dari ujung sampai ujung mejanya. Jadi foodies datang rame-rame. Bisa banget buat liburan, buat holiday. Jangan lupa coba ikan ini sama ayam ini. Yang paling ciri khasnya adalah sambal andaliman. Mau pakai kecombrang, mau nggak pakai kecombrang, selera masing-masing. Ingat foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sampai jumpa lagi foodies ya.
makan kue cucur tapi kok bisa kreo-kreo kayak kerupuk gitu ya Foodies? Aduh, cucur sekte crunchy ini kayaknya cuma bisa Foodies temuin di Cucur Crush yang mejeng di daerah Karangtengah, Kota Tangerang. Dan you know what spesialnya lagi nih Foodies, cucur ini tuh memiliki banyak banget varian topping loh ya. Mulai dari topping nangka, topping pisang, dan topping singkong. Foodies, ini loh jadinya cucur tapi yang katanya kriuk-kriuk gitu Foodies. Nah, bingung kan? Cucur kok bisa kriuk kayak gimana tuh? Kak, nah sekarang kita bikin kue cucurnya Kak yang baru biar baru digoreng, baru diangkat kriuknya makin nyos. Wah, kayaknya Ivan udah gak sabar banget tuh kepengen icip-icip. Tapi sayang nih, yang kamu pegang itu tuh pesanan pelanggan, Van. Jadi gak boleh dulu dimakan ya. Ya wes, tenang-tenang. Sekarang kita mending bikin sendiri aja yuk, biar dapat banyak. Kudu cobain semua varian juga nih, biar kamu gak nyesel, oke? Cucur pakai topping Foodies. Ada pisang, ada tape, ada nangka. Ayo, belum pernah nyobain kan? Sama, ayo kita bikin aja langsung. Cara menggorengnya harus bener-bener diperhatikan banget Foodies ya. Karena kalau nggak dia nggak akan jadi. Itu yang bikin cucur crush ini jadi punya tekstur dan ciri khas sendiri. Tuh Foodies, jadi nggak sembarangan dimasukin ya adonannya. Itu kudu bener-bener dengan suhu yang pas agar tekstur cucurnya jadi garing di luar dan masih empuk di dalam. Mantap. Sip ya Ivan, sekarang coba dong kamu sendiri yang bikin. Hati-hati ya, soalnya harus benar-benar bulat bentuknya nih, kudu cakep. Oke. Ini yang apa nih? Ini boleh kalau mau tambahin pisang. Oh terakhir toppingnya. Nangka, toppingnya nangka. terakhir. Oke, ini sekarang nih. Ya, masukin toppingnya. masukin aja nangkanya. Gimana Foodies, udah kebayang belum rasanya? Nangka yang aromanya sedap ditambah cucur yang manis, wih pastinya melazis pisan ya nggak sih? Anyway, proses gorengnya ini sekitar 3-5 menit only, hingga teksturnya garing alias kriuk-kriuk mantap. Jangan lupa dibolak-balik juga biar nggak gosong. Tadi saya kirain diadukin ke adonannya, ternyata enggak ya. Iya. Ini kasih bisa. Kasih bisa. Pisangnya pisang kepok. Karena pisang kepok memiliki cita rasa manis yang pas dan teksturnya tuh nggak benyek. Pokoknya pas banget ya dipadu-padankan dengan adonan cucur. Ajib. Sip deh Ivan, sambil menunggu cucurnya matang capcus, kamu cari jajanan yang lain juga dong. Katanya di sini banyak makanan endos loh. Sekali kita kepoin yuk. Wih, cookies nih. Mas, pesan kue cookiesnya dong. Jadinya gede-gede banget ya. Foodies, lihat Foodies ya. Ini kue cookies kayaknya unik banget Foodies. Soalnya barusan dibikinnya sampai luber-luber gitu Foodies. Kita cobain aja rasanya kayak gimana. Ya. Mas, antarin ya. Wah, Ivan sampai kaget tuh Foodies ngeliatin kue cookiesnya yang luber-berber. Emang cara bikinnya kayak begini ya Van. Udah ciri khasnya dari dulu nih. Wih, jaminan endol. Kue cookies ini berbahan dasar tepung terigu yang ditambahin dengan sedikit gula pasir. Jadi rasanya cenderung sweet-sweet gitu Foodies. Ih, so sweet. Pokoknya kalau kamu demen banget dengan yang manis-manis, wih cocok bingo lah. Cemil-cemil yang satu ini. Lazis punya rasanya di lidah. Oh iya Foodies, just info nih. Buat kamu yang kepengen cobain, ini bukanya setiap hari ya. Dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Jadi buat kamu yang kepengen jajan sore-sore, bisa banget lah jadi pilihan. Serbu ya, oke? Jadi Foodies, bener-bener teksturnya tuh pinggirnya keras, kriuk, crunchy, tengahnya lembut. Jadi bener-bener ngeblend antara si kriuk-kriuk sama si lembut yang ada di tengahnya Foodies. Dan ini yang terbest, yang nangka. Rasanya simple tapi enak, terus teksturnya lengkap. Cari yang nangka. Tapi selera ya, kalau saya nangka, yang nangka the best banget. Nah, buat kamu yang kepengen makan cucur dengan sensasi yang berbeda, wajib pakai banget cobain yang satu ini. Nangkanya tuh udah endol, ketemu dengan cucurnya yang juga sweet-sweet. Wih, pastinya bakal memanjakan lidah kamu dong ya. Perfecto ini mah. Wah, ini dia Foodies asli. Ini gede banget. Saya baru lihat ini kue cookies gede kayak gini. Dan nggak asal gede, toppingnya juga tuh. Foodies, tumpe-tumpe kejunya Foodies, lihat dong. Hah? Oke, langsung cobain aja nih. Wow, lembut banget. Ini Foodies ya, dia manggang bagian luarnya itu sampai bertekstur kayak ada sedikit crunchy-nya gitu, tapi dalamnya lembut banget. Jadi ketika dimakan tuh luarnya ada
tekstur padat krek-kreknya, dalamnya empuk banget. Dijadikan camilan jelang dinner kayaknya cocok banget nih. Ganjal-ganjal dulu ya kan sebelum kita makan berat gitu. Capcus Love Foodies yang mau cobain langsung datang aja ya ke Jalan Metro Permata 1 di Karangtengah, Kota Tangerang. Oke Foodies, ini dia makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Hey para pemberani dan pecinta olahan kambing, cus merapat yuk. Nih lihat namanya endas kilung alias endas sikil dan balung. Kebayangkan gimana lazisnya bagian kepala, kaki, dan tulang berbalut daging kambing yang nyemplung ke dalam kuah kayak akan rempah kayak begini. Eits, soal bumbu ini jelas anti plate club loh ya, melimpah ruah banget, dijamin jos rasanya, ya kan Foodies? Ini semua bisa kita dapetin kalau datang ke warung makan sate kambing Mutiara Eva yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Eits, soal harga tenang gak usah khawatir guys, masih ramah banget kok di kantong. Wah ini rekomen banget lah ya pokoknya. Tapi Foodies yang jadi andalan di sini ya menu endas kilung ini nih. Cara masaknya memang sederhana, dimulai dari kuah rempahnya, ini bawang merah, bawang putih, juga irisan cabai, ditumis bersama jagung muda, tomat, dan kubis. Nah kalau harumnya udah mulai semerbak, baru deh tuh kita masukin irisan daging kepala kambing, kaki kambing, dan balungannya. Eits, perdagingan ini gak sembarangan loh ya. Kepala, kaki, dan balungannya itu jelas banget udah direbus selama kurang lebih 2 jam dalam kuah tongseng. Jadi bumbu rempahnya itu otomatis ngeresep banget ke dalam daging dan tulangnya. Nah kalau tumisan rempah dan perdagingan ini udah mulai ada sensasi smoky-smokinya, baru deh tuh tongsengnya menyusul Foodies. Terus tinggal tambahin kecap dan bubuk merica aja secukupnya. Kebayang gak sih kira-kira gimana rasanya? Ada gurih-gurih rempah gitu, ada manis juga dari kecap, dan ada juga hangat pedas merica. Semuanya ngeblend bener tuh pastinya ya. Kalau udah matang sempurna tinggal sajikan deh, smells good. Ini tuh jadinya porsi jumbo ya Foodies, so bisa banget dimakan bareng-bareng nih. Kira-kira porsi 4-5 orang lah ya. Ikan bener aja Foodies, perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan segar dari sayuran serta kuahnya dijamin bikin lidah seakan gak bisa berhenti ngunyah. Buat kenikmatan rasa semewah ini 30.000 aja seporsi atau 100.000 untuk porsi berjamaah kayak begini. Ya termasuk gak mahal lah ya. Kata pemilik warung nih Foodies, menu endas kilung ini tuh justru terinspirasi dari makanan seafood. Terus ia modifikasi pakai bahan daging kambing. Eksperimennya terbukti gak gagal ya guys. Balungan kambing, kuah tongseng, dan sayuran yang ada di dalamnya ini terasa pas banget di mulut ketika dinikmati. Rasanya enak, terus dagingnya tuh empuk. Jadi gak bisa ngabisin gitu loh, jadi harus dimakan terus gitu karena itu balung gitu loh. Menurut saya rasa dari endas kilung ini enak banget, bumbunya resep banget, dikombinasikan dengan sayur ini, aku ada segernya, gak enak pokoknya kalau cobain. Tuh dengar sendiri kan? Makanya nggak heran dalam sehari warung ini bisa menjual hingga 150 porsi menu endas kilung. Ini kira-kira setara dengan 30 kg daging kambing nih Foodies. Gimana? Tertarik? Nah kalau kebetulan singgah nih atau tamasya ke Yogyakarta atau kalian emang orang sana, ya nggak ada salahnya mampir ke sini ya dan icip-icip menu yang satu ini. Pilihan menunya juga cukup lengkap kok yang ada di sini Foodies. Selain endas kilung nih, masih banyak lagi loh menu berbahan serba kambing. Ada sate kelatak, sate goreng, tengkleng, tongseng, gulai, sop, dan nasi goreng juga ada. Semuanya dijamin, lazis. Karena Pak Ganjar juga hobi jajanan kaki lima nih Foodies, jadi langsung oke aja dia tuh diminta untuk icip baksonya. Jadi gimana nih Pak, rasa bakso bakwan Malangnya? Oke guys, saya suka bakso. Suka bakso? Ya, karena biasanya banyak pedagang bakso rata-rata dari Jawa Tengah. Kuahnya oke, tinggal sambalnya. Sambalnya ya, kebetulan nggak ada nih Pak sambalnya. Nggak ada sambalnya guys. Waduh, maafin ya Pak, Woro kayaknya nervous deh tuh sampai sambelnya aja bisa ketinggalan. Sebenarnya sih kuah kaldu ini tanpa sambal kayak udah seger banget. Gurihnya tuh udah pas banget Foodies meskipun tanpa tambahan garam dan penyedap rasa saat penyajiannya tadi. Apalagi bakso bakwan Malang Kanjuruhan ini bisa dibilang the best and the most authentic bakwan Malang in J-Town. Mantap!
Nah foodies, biar gerobakan kayak begini, isian bakwan Malangnya cukup lengkap loh. Mau yang rebus atau yang goreng juga ada di sini. Oke, kita absen satu-satu ya. Ini biasanya seporsi isinya apa aja? Campur ya? Isinya berapa? Oh, 7. Wow. Ini? Siomay. Tahu putih plus ada baksonya ya di tengah ya. Ini foodies. Untuk gorengannya ini seperti kekian, somai goreng dan juga bakso goreng kita pisah aja ya foodies, biar kriuknya tetap awet gitu. Lanjut, kasih si biangnya wangi nih, apalagi kalau bukan bawang goreng dan daun seledri. Nah ini foodies, ini tinggal dikasih kuah aja. Ini kuahnya dari tadi wangi banget. Oh, dia tipe kuahnya yang kayak gini nih foodies. Tipe kuahnya tuh yang kayak keruh-keruh gitu tuh. Tuh. Nggak ada tambahan micin atau garam. Wah, berarti ini cuma ngandelin gurihnya kaldu aja nih foodies. Bisa dibilang bakso bakwan Malang ini lebih sehat ya nggak? Ih, cakep. Karena ini udah semua, ini waktunya kita ke studio buat kasih baksonya ke Pak Ganjar. Semoga Pak Ganjar suka ya. Mas, minta tolong bungkusin ya. Makasih. Foodies cobain juga yuk bakso dan bakwan Malang Kanjuruhan nih. Lokasinya ada di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 10 pagi foodies sampai jam 12 malam. Tapi sering banget tuh bakso bakwan Malangnya udah habis sebelum jam 12 malam. Wah, mantap juga nih ya foodies. Namanya juga jajanannya makan receh. Biar menu receh tapi rasa udah jelas nggak pernah recehan.